Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peralisa Usmarianti. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung angkatan 2018. Saya dari kelas B. Pada video ini saya akan menampilkan praktik pembelajaran mikro pada keterampilan keempat, yaitu menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Itu artinya kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silahkan. Selanjutnya, Ibu akan mengecek daftar presensi kalian pada hari ini ya. Coba kalian lihat teman samping, kiri, kanan, depan, belakang kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa? Oh, Susan. Ada yang tahu kenapa Susan tidak hadir? Sakit? Oh, suratnya ada di meja ya? Oke, nanti akan Ibu cek. Nah, sekarang mari kita sama-sama mendoakan Susan agar cepat sembuh dan dapat kembali mengikuti pembelajaran di sekolah. Oke, sebelum memasuki pembelajaran inti, Ibu akan mengucapkan satu kalimat dan kalian harus mendengarnya dengan baik ya. Calon orang-orang sukses akan menghargai siapapun yang berbicara di depan. Nah, sekarang Ibu minta siapa di antara kalian yang dapat mengartikan apa maksud dari perkataan Ibu tadi? Ayo, tunjuk tangan. Ya, Sultan silakan. Oke, bagus. Ada lagi yang ingin berpendapat? Apa maksud dari perkataan Ibu yang ucapkan tadi? Ya, Anissa silakan. Ya, sip. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Sultan dan Anissa. Jadi maksud dari perkataan Ibu tadi, orang-orang yang sukses pasti akan menghargai dan memperhatikan siapapun orang yang berbicara di depannya. Ia akan menyimak apa yang dibicarakan oleh orang itu. Jadi, nilai kesuksesan seseorang itu tidak hanya diukur dari kecerdasan dan kepintarannya saja, tapi sopan santun dan etika juga. Jadi, Ibu harapkan pada hari ini kalian dapat menyimak dan memperhatikan apa yang akan Ibu jelaskan, agar materi yang Ibu sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik untuk kalian. Paham ya? Baik anak-anak, selanjutnya Ibu minta kalian perhatikan apa yang Ibu ucapkan ya, karena Ibu akan menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Oke, hari ini kita akan mempelajari KD 3.6 dan 4.6, yaitu menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot dan menciptakan kembali teks anekdot sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Lalu yang kedua, siswa mampu mengkonstruksi dan menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Oke, pada minggu lalu kalian sudah mempelajari KD 3.5, yaitu menentukan makna tersirat dalam teks anekdot. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu pengertian teks anekdot? Ayo, angkat tangannya, lalu sebutkan nama dan paparkan jawabannya. Ayo, ada yang berani? Tidak ada? Tidak apa-apa ya berpendapat di dalam kelas, karena nanti pendapat kalian tersebut akan Ibu masukkan dalam nilai keaktifan. Lalu nilai keaktifan kalian akan Ibu akumulasikan di akhir semester. Jadi setiap apa yang kalian bicarakan dalam forum diskusi maupun di menjawab pertanyaan Ibu, itu akan Ibu nilai. Jadi ayo, ada yang ingin berpendapat? Ya, Pika silakan. Oke, bagus. Ada lagi yang ingin berpendapat apa pengertian dari teks anekdot? Ya, Cika silakan.
Oke, sip. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Vika dan Cika. Pengertian teks anekdot adalah cerita singkat yang bersifat lucu dan biasanya bertujuan untuk mengkritik. Nah, siapa yang dikritik dalam teks anekdot? Ya, benar. Biasanya teks anekdot ini mengkritik pemerintah, orang-orang penting, dan orang-orang terkenal. Nah, karena tidak bisa mengkritik secara to the point, maka kita bisa menggunakan teks anekdot yang bersifat lucu, namun tujuannya tetap tersampaikan, yaitu mengkritik orang tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari struktur teks anekdot. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa fungsi dari struktur teks anekdot? Oke, Ipan silahkan. Ya, benar ya yang dikatakan oleh Ipan. Jadi, fungsi struktur teks anekdot tersebut adalah agar saat menuliskan teks anekdot itu lebih tersusun rapi dan sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa saja struktur teks anekdot. Jadi, struktur teks anekdot tersebut ada 5 bagian. Yang pertama adalah abstraksi. Ada yang tahu abstraksi itu apa? Oke, belum ada ya. Oke, jadi abstraksi itu adalah bagian awal dari teks anekdot yang berisi gambaran umum agar pembaca dapat membayangkan apa sih yang akan diceritakan dalam teks anekdot tersebut. Yang kedua, ada bagian orientasi. Nah, bagian orientasi ini merupakan awal cerita atau awal kejadian dalam teks anekdot, atau bisa juga dapat diartikan sebagai penceritaan bagaimana awal permasalahan dalam teks anekdot tersebut dapat terjadi. Nah, struktur teks anekdot yang ketiga ada krisis. Krisis ini merupakan penggambaran mengenai masalah umum atau masalah utama yang terjadi dalam teks anekdot dengan cara-cara yang unik dan tidak biasa. Lalu yang keempat ada reaksi. Reaksi ini berhubungan dengan si krisis tadi ya. Jadi reaksi ini ialah penggambaran bagaimana penyelesaian masalah utama dengan cara-cara yang unik dan tidak biasa juga. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada koda. Koda ini merupakan bagian penutup dari cerita teks anekdot. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Oke, yang pertama, kaidah kebahasaan teks anekdot ialah menggunakan kalimat retorika atau pertanyaan yang tidak membutuhkan jawabannya. Misalkan, apakah kamu tahu? Nah, itu merupakan contoh dari pertanyaan retorika. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang kedua yaitu menggunakan kata kerja aksi. Nah, contoh kata kerja aksi ini seperti misal menulis, membaca, berjalan, mengendarai, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang ketiga yaitu biasanya teks anekdot ini disajikan dalam bahasa-bahasa dan cerita yang lucu serta membuat jengkel pembacanya. Yang keempat yaitu menggunakan konjungsi. Ada yang tahu apa saja contoh konjungsi dalam teks anekdot? Oke, Sultan silakan. Ya, benar ya yang dikatakan Sultan. Jadi contoh konjungsi yaitu lalu, kemudian, setelah itu, dan sebagainya. Nah, kaidah kebahasan yang kelima atau yang terakhir dalam teks anekdot yaitu biasanya berisi kalimat perintah atau kalimat seru. Nah, menurut tim Kemendikbud, kaidah penulisan teks anekdot itu biasanya bersifat lucu dan humor serta membuat jengkel bagi partisipan yang mengalaminya dalam teks anekdot tersebut. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah menyusun teks anekdot. Mohon disimak ya. Langkah pertama, kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Misalkan kita akan menentukan topik orang miskin yang kelaparan, atau kita menentukan topik tentang politik, atau ingin mengkritik pemerintah, dan sebagainya. Setelah kita menentukan topik, kita tinggal
mencari tokoh terkait, yaitu tokoh yang akan kita kritik dalam teks anekdot tersebut. Nah, setelah kita menentukan topik dan menentukan tokoh, selanjutnya kita mengembangkan atau menentukan alur teks anekdot, dimulai dari abstraksi sampai koda. Nah, setelah kita menentukan alur cerita dari teks anekdot tersebut, barulah kita menulis kerangka teks anekdot. Setelah kerangka teks anekdot jadi, selanjutnya kita mengembangkan kerangka teks anekdot tersebut menjadi sebuah paragraf singkat yang bersifat lucu tetapi mempunyai pesan dan amanat untuk mengkritik seseorang. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan penyuntingan kebahasaan dalam teks anekdot. Oke, untuk menambah pengetahuan kalian tentang materi teks anekdot, Ibu akan mengirimkan e-book di grup kelas. Lalu kalian dapat mendownloadnya atau mengunduh e-book tersebut untuk dibaca ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mencontohkan atau membacakan contoh teks anekdot dari buku teks Bahasa Indonesia kelas 10. Ayo, kalian buka semua ya bukunya, halaman 57 dan Ibu akan membacakannya. Membuat undang-undang sendiri. Suatu hari, Abdul dan Alan sedang berjalan-jalan menggunakan mobil, dengan Abdul yang mengendarai mobil tersebut. Melewati perempatan jalan, mereka bertemu dengan lampu merah. Namun, Abdul tetap menerobosnya karena jalanan terlihat kosong. Alan terlihat panik dan kesal dengan tingkah Abdul. "Kenapa kamu nerobos lampu merah? Kalau ada polisi gimana?" Dengan tenang, Abdul menjawab, "Ah, tenang aja. Kita bisa bikin undang-undang sendiri kok." Alan terlihat heran. "Kok bisa? Bukannya yang membuat undang-undang itu pemerintah bersama DPR ya?" Abdul menjawab, "Sebentar," sambil meminggirkan mobil dan berhenti di jalanan. Alan bertanya, "Kenapa berhenti?" Lalu Abdul menjawab, "Aku mau menjawab pertanyaan kamu. Nih, ini jawabannya. Dengan ini, kita bisa membuat undang-undang sendiri," kata Abdul sambil menunjukkan dompetnya. Lalu Alan terlihat mengangguk-angguk. "Oh, gitu ya." Nah, jadi itu contoh teks anekdot ya anak-anak yang berjudul Membuat Undang-Undang Sendiri. Selanjutnya, untuk menguji dan menambah pengetahuan kalian, Ibu telah menyiapkan lembar kerja peserta didik yang berisi satu cerita teks anekdot dan beberapa topik untuk menyusun teks anekdot. Tugas kalian adalah menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot dan menyusun atau memilih topik-topik yang telah Ibu sediakan dalam lembar kerja peserta didik ini untuk dikembangkan menjadi teks anekdot. Nah, Ibu minta kalian membagi kelas ini menjadi 5 kelompok dengan anggota sama banyak, lalu Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ini dikerjakan secara berkelompok. Oke, kalian sudah selesai semua ya mengerjakan tugas yang Ibu berikan, dan Ibu juga sudah mengoreksi tugas kalian. Ibu lihat dari tugas yang kalian kerjakan, semua kelompok mendapatkan nilai yang baik dan memuaskan. Itu artinya materi yang Ibu sampaikan kepada kalian sudah dapat kalian mengerti dan kalian terapkan dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, untuk nilai terbesar itu diperoleh oleh kelompok 1. Ayo kita berikan A+ untuk kelompok 1. Nah, tidak terasa waktu pembelajaran kita hari ini hampir habis. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, apakah di antara kalian ada yang ingin bertanya atau tidak mengerti tentang materi pertemuan ini? Tidak ada? Oke, alhamdulillah ya. Berarti materi yang Ibu sampaikan ini dapat kalian pahami dan kalian simak dengan baik. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu minta salah satu dari kalian menyimpulkan materi pembelajaran kita pada pertemuan ini. Ayo, ada yang berani menyimpulkan? Oke, Putra silahkan.
Oke, bagus. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Putra, kesimpulan materi kita pada hari ini adalah teks anekdot merupakan cerita singkat yang bersifat lucu dan bertujuan untuk mengkritik sesuatu atau seseorang. Adapun struktur teks anekdot ini, yang pertama ada abstraksi, lalu yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, keempat reaksi, dan yang terakhir atau yang kelima ada koda. Lalu kaidah kebahasaan dalam teks anekdot itu yang pertama ada menggunakan kalimat retorika atau pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Lalu menggunakan konjungsi, contohnya seperti kemudian, lalu, setelah itu. Lalu kaidah kebahasaan teks anekdot yang lain yaitu bersifat lucu dan membuat jengkel partisipan yang berada di dalamnya. Nah, untuk langkah-langkah menyusun teks anekdot, yang pertama yaitu menentukan topik. Lalu yang kedua, menentukan orang-orang terkait yang akan kita kritik dalam teks anekdot. Lalu yang ketiga, menentukan alur cerita dari abstraksi sampai koda. Nah, setelah itu baru kita membuat kerangka teks anekdot. Setelah membuat kerangka teks anekdot, kita kembangkan menjadi teks. Setelah itu, setelah menjadi teks dan paragraf, kita dapat menyunting teks anekdot. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah memperhatikan dan mengikuti pembelajaran pada pertemuan ini dengan baik dan lancar. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Nah, Ibu minta nanti sampai di rumah kalian membaca kembali tentang materi yang kita pelajari pada pertemuan ini. Kalian dapat mencari informasi dari beberapa sumber, bisa dari buku, teks, ataupun internet. Dan tidak lupa Ibu minta kalian mempelajari juga materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, agar saat di kelas kalian sudah mempunyai bekal yang cukup. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.